Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mardiana dari Prodi Farmasi tingkat 3. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengaruh terapi bekam kering kombinasi akupresur terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi primer. Nah, hipertensi ini merupakan salah satu penyakit silent killer yang banyak dijumpai di Indonesia dan menduduki urutan ke-6 dari 12 penyakit yang tidak menular. Hipertensi ini didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Komplikasi penyakit hipertensi sangat berpengaruh terhadap penyakit kardiovaskuler, di mana 45% kematian disebabkan karena penyakit jantung dan 51% karena stroke. Bekam kering dan akupresur merupakan bagian dari terapi komplementer. Nah, bekam kering ini merupakan tindakan non-invasif menggunakan caping pada titik-titik meridian, berfungsi memperbaiki mikrosirkulasi pembuluh darah. Sedangkan akupresur adalah rangsangan pada titik-titik saraf tubuh. Terapi bekam kering cocok dikombinasikan dengan akupresur karena pada penderita hipertensi selain gangguan sirkulasi juga sering ditandai sakit kepala, sehingga bisa diatasi dengan pijat akupresur titik meridian GV20 Baihui yang efektif untuk mengurangi nyeri. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh terapi bekam kering kombinasi akupresur terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi primer. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPT Kesmas Belah Batu 2 Gianyar. Desain penelitian kuasi eksperimental dengan rancangan pre-test with control group design. Populasi penelitian adalah pasien hipertensi primer. Penentuan sampel menggunakan teknik proportion sample, di mana sampel penelitian sebanyak 30 pasien dengan hipertensi primer yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 15 sampel pada kelompok intervensi dan 15 sampel pada kelompok kontrol. Variabel dalam penelitian ini adalah tekanan darah sistol dan diastol pasien hipertensi primer sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Kelompok perlakuan akan diberikan tindakan terapi bekam kering kombinasi akupresur, sedangkan kelompok kontrol diberikan bekam kering. Hasil analisa univariat. A. Kelompok intervensi. Hasil analisis data tekanan darah sistol dan diastol pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada tabel 1 di mana hasil analisis data tekanan darah pada kelompok intervensi saat pretest dan post-test di UPT Kesmas Belah Batu 2 Gianyar tahun 2019. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh data rata-rata tekanan darah sistolik sebelum terapi bekam kering kombinasi akupresur sebesar 171,60 mmHg dengan standar deviasi 22,643 mmHg. Sedangkan sesudah terapi bekam kering kombinasi akupresur sebesar 149,20 mmHg dengan standar deviasi 18,312 mmHg. Selanjutnya, untuk rata-rata tekanan darah diastolik sebelum terapi bekam kering kombinasi akupresur sebesar 93,73 mmHg dengan standar deviasi 11,423 mmHg, sedangkan sesudah terapi bekam kering kombinasi akupresur sebesar 83,13 mmHg dengan standar deviasi 5,998 mmHg. B. Kelompok kontrol. Hasil analisis data berdasarkan variabel penelitian yaitu tekanan darah sistol dan diastol pada kelompok kontrol. Nah, di sini terdapat pada tabel 2 hasil analisis data tekanan darah pada kelompok kontrol saat pretest dan posttest di UPT Kesmas Belah Batu 2 Gianyar tahun 2019. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data rata-rata tekanan darah sistolitik sebelum terapi bekam kering sebesar 145,40 mmHg dengan standar deviasi 15,76 mmHg. Sedangkan sesudah terapi bekam kering sebesar 133,00 mmHg dan standar deviasi 11,46 mmHg. Selanjutnya, untuk rata-rata tekanan darah diastolik sebelum terapi bekam kering sebesar 76,47 mmHg dengan standar deviasi 8,043 mmHg. Sedangkan sesudah terapi bekam kering sebesar 72,73 mmHg dengan standar deviasi 5,216 mmHg. Yang kedua yaitu hasil analisis bivariat. Analisis hasil uji statis menggunakan uji independentitas dengan hasil sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabel 3 yaitu pengaruh terapi bekam kering kombinasi akupresur terhadap tekanan darah pasien hipertensi primer. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tekanan darah sistol pada kelompok intervensi setelah diberikan bekam kering kombinasi akupresur dengan kelompok kontrol
dengan p-value 0,007 kurang dari 0,05, serta terdapat perbedaan signifikan antara tekanan darah diastol pada kelompok. Perlakuan setelah diberikan bekam kering kombinasi akuprestur dengan kelompok kontrol dengan p-value 0,000 kurang dari 0,05, hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan bekam kering kombinasi akuprestur dengan penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi primer. Yang pertama, perbedaan tekanan darah pre-post test pada kelompok intervensi. Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan nilai mean tekanan darah sistolik pasien setelah mendapatkan terapi kering kombinasi akuprestur dari 171,60 mmHg menjadi 149,20 mmHg dengan nilai p-value 0,000 dan nilai mean tekanan darah diastolik juga mengalami penurunan dari 93,73 mmHg menjadi 83,13 mmHg dengan nilai p-value sama dengan 0,001, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah diberikan terapi bekam kering kombinasi akuprestur. Yang kedua, perbedaan tekanan darah pada kelompok kontrol. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan nilai mean tekanan darah sistolik pasien setelah mendapatkan terapi bekam kering dari 145,40 mmHg menjadi 133,00 mmHg dengan nilai p-value sama dengan 0,019, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok kontrol. Sedangkan nilai mean tekanan darah diastolik tidak mengalami penurunan yang signifikan dari 76,47 mmHg menjadi 72,73 mmHg dengan nilai p-value 0,149, sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah diastolik sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok kontrol. Yang ketiga, pengaruh terapi bekam kering kombinasi akuprestur terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi primer pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil uji independen t-test menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tekanan darah sistol pada kelompok intervensi setelah diberikan bekam kering kombinasi akuprestur dengan kelompok kontrol dengan p-value 0,007 kurang dari 0,05, serta terdapat perbedaan signifikan antara tekanan darah diastol pada kelompok perlakuan setelah diberikan bekam kering kombinasi akuprestur dengan kelompok kontrol dengan p-value 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan bekam kering kombinasi akuprestur dengan penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.